Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afakuddin Afiq Al-Fafa dari kelas 12 agama. Saya di sini akan mengerjakan tugas ujian praktek ilmu tafsir, yaitu cerita tentang Nabi. Nah, saya di sini akan menceritakan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman adalah putra Nabi Hud. Sejak usia muda sudah nampak kecerdasannya dan kebijaksanaannya di bidang hukum. Jika seorang tidak puas dengan pengadilan dari Nabi Hud, maka mereka akan puas dengan pengadilan itu dipimpin Nabi Sulaiman. Mengadakan apel besar. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman mengadakan apel besar bagi seluruh bala tentaranya, baik dari golongan jin, setan, binatang, dan manusia. Diperintahkan sama berkumpul dengan menghadap Nabi Sulaiman. Semua hadir kecuali seekor burung bernama Hudhud. Mengapa burung Hudhud terlambat datang? Kata Nabi Sulaiman, sungguh tidak bisa memberi alasan yang jelas atas keterlambatannya ini. Sebagai hukum untuk saya akan menyembelihnya. Tak berapa lama kemudian burung itu datang dan bersujud di hadapan Nabi Sulaiman. Hampir saja burung itu terkena hukuman kalau tidak segera mengajukan alasan kepada ia terlambat datang. Ampunilah keterlambatan hamba ini tuanku, kata burung itu. Hamba memang terlambat, tetapi hamba membawa kabar yang amat penting. Di negeri Sabah hiduplah seorang ratu bernama Bilqis. Ia mempunyai singgasana yang agung, kerajaan luas, dan rakyat hidup dengan makmur. Namun sayang mereka tidak menyembah kepada Allah. Mereka disesatkan setan sehingga mereka menyembah matahari. Ya, aku percaya dengan berita yang kau bawa itu, kata Nabi Sulaiman. Akan tetapi aku akan menyelidiki kebenaran beritamu, kata Nabi Sulaiman. Bawalah suratku untuk Ratu Bilqis. Kalau sudah diterima, sembunyilah kau di celah-celah jendela dan dengarkanlah apa yang akan dia lakukan Ratu Bilqis. Duta burung Hudhud terbang lagi ke negeri Sabah. Ia menyerahkan surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis, lalu bersembunyi di balik celah jendela. Ratu Bilqis membaca surat itu. Isinya, surat ini datang dari Sulaiman dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Janganlah kamu berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Setelah membawa surat itu, Ratu Bilqis memanggil abdi dan penasihatnya untuk bermusyawarah. Ratu Bilqis tidak ingin terjadi peperangan yang hanya merusak keindahan istana dan merugikan rakyat. Maka dalam musyawarah itu, Ratu Bilqis akan mengirimkan hadiah kepada Sulaiman melalui utusannya. Berangkatlah utusan Ratu Bilqis ke Palestina dengan membawa berbagai hadiah yang mahal-mahal. Ketika mereka sampai di istana Sulaiman, mereka tercengang. Kerajaan Sabah tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan kemegahan kerajaan Sulaiman. Ketika para utusan itu hendak menyerahkan hadiah, Nabi Sulaiman menolak karena ia sudah mempunyai harta benda yang jauh lebih baik daripada hadiah yang diberikan Ratu Bilqis. Ia hanya minta kedatangan Ratu Bilqis agar ratu itu memeluk agama Islam dan meninggalkan penyembahan terhadap matahari. Jika
maka kerajaan Saba akan selamat. Jika membangkang, maka Sulaiman akan mengerahkan bala tentara yang tidak mungkin akan melawan Ratu Bilqis. Para utusan itu segera kembali ke negeri Saba. Mereka melaporkan segala apa yang dilihatnya tentang Sulaiman dan kerajaannya yang jauh lebih besar, megah dan kuat daripada negeri Saba. Akhirnya diputuskan bahwa Ratu Bilqis akan datang memenuhi perintah Nabi Sulaiman. Takluknya Ratu Saba. Dengan diiringi ribuan prajurit, Ratu Bilqis, penguasa negeri Saba, datang menemui Nabi Sulaiman di Palestina. Ia benar-benar tercengang, tak habis pikir betapa hebatnya kerajaan Nabi Sulaiman. Di negeri Saba tak ada artinya dibandingkan kerajaan Nabi Sulaiman. Ratu Bilqis merasa malu bila mengingat betapa dahulu ia telah mengirim hadiah kepada Nabi Sulaiman untuk menaklukkan hatinya agar Sulaiman tidak menyerang negeri Saba. Sebelum Ratu Bilqis datang, tahtanya sudah datang mendahuluinya. Nabi Sulaiman bertanya, "Serupa inikah tahta kerajaanmu?" "Ya, seperti kehidupannya seperti kepunyaanku," kata Ratu Bilqis seraya memeriksa singgasana tahta kerajaannya. Akhirnya ia yakin bahwa tahta itu memang miliknya sendiri, walaupun sudah dirubah sedikit warnanya. Kini bertambah yakinlah ia bahwa Sulaiman itu seorang nabi, seorang rasul utusan Allah yang dikaruniai kekuasaan luar biasa besarnya sehingga mampu memindahkan tahta kerajaannya dalam tempo singkat. Memang tahta itu milik Ratu Bilqis. Sulaiman telah dibantu anak buahnya bernama Ashif bin Dia, yaitu seorang yang memiliki ilmu dan hikmah. Kemampuan memindah tahta kerajaan Ratu Bilqis lebih cepat ketimbang kemampuan jin Ifrit yang menjanjikan tahta itu pindah sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempat duduknya. Ashif bin Dia mampu memindahkan tahta itu hanya dalam waktu satu kedipan mata. Berkata Ratu Bilqis, "Sesungguhnya saya telah mengetahui kekuasaan Allah dan kebenaran kenabianmu sebelum ini, yaitu tatkala datang burung hudud membawa surat darimu, sejak itu kami beriman. Yang menghalang-halangi kami untuk menyatakan keimanan kami adalah karena kami hidup di tengah-tengah kaum yang sudah mendalam kekufurannya. Itulah yang membuat kami menyembunyikan keimanan kami hingga saat ini datang menghadap kepadamu." Nabi Sulaiman tersenyum lalu mempersilahkan Ratu Bilqis memasuki istananya. Lantai istana itu terbuat dari kaca tipis yang di bawahnya dialiri air. Ratu Bilqis mengira diajak masuk ke aliran sungai, maka ia menyingkapkan kainnya sehingga tampak betis kakinya. Nabi Sulaiman segera memberitahukan bahwa lantai itu terbuat dari kaca putih yang tipis. Ratu Bilqis tersinggung malu, serta merta ia bersujud dan menyatakan keimanannya kepada Allah. "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Demikian akhirnya Ratu Bilqis menikah dengan Nabi Sulaiman dan hidup bahagia hingga akhir hayat. Wafat Nabi Sulaiman. Hampir tidak seorang
seranggung yang mengetahuinya kematian Nabi Sulaiman, baik dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Kematian Nabi Sulaiman baru diketahui setelah tongkat yang digunakannya bersandar rapuh dimakan layar dan beliau jatuh tersungkur ke lantai. Doa Nabi Sulaiman dikabulkan Allah, yaitu tidak ada seorang yang memiliki kerajaan besar kaya raya seperti kerajaan Nabi Sulaiman. Walaupun kaya raya dan berkuasa, Nabi Sulaiman tetap butuh patuh kepada perintah Allah. Ya, ada dalil yang menjelaskan wafatnya Nabi Sulaiman di Al-Quran surat Saba ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma qadayna 'alaihi al-mauta ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atahu. Falamma khara tabayyanatil jinni an law kanu ya'lamuna al-ghaiba ma lathibu fil adabil muhin. Artinya, maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya, maka tiada telah tersungkur. Tahulah jin itu bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib itu, mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum